Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggihan Minggu Trinitatis Ketiga Esaan Allah 12 Juni 2022. Terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan bacaan dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Diikat oleh topik atau tema Tuhan kita mulia dan agung. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Debatatta nasangap jala natibul. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Roma pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 adalah hasil pembenaran. Khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan Minggu Trinitatis Ketiga Esaan Allah tanggal 12 Juni 2022. Dihubungkan dengan topik Minggu Tuhan kita mulia dan agung. Debatatta nasangap jala natibul. Saudara, Paulus mengirim suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat Roma itu bukan didirikan oleh Paulus sendiri sebenarnya. Meskipun Paulus sendiri begitu rindu dan terbeban sekali untuk mengunjungi jemaat Roma ini langsung. Paulus mengharapkan ada kesempatan untuk mengunjungi jemaat Roma ini agar dia dapat menyampaikan karunia-karunia rohani untuk memberi penguatan, dorongan semangat bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan itu. Bagi Paulus, pemberitaan Injil ini merupakan tugas kewajiban dan bahkan disebutnya sebagai hutang yang harus dibayarnya. Itu sebabnya pada Roma pasal 1 ayat 14, Paulus mengatakan, "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang-orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar." Namun, kerinduan Paulus mengunjungi jemaat di Roma ini ternyata gagal, tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena dia tertangkap di saat memberitakan Injil. Peristiwa seram yang dihadapi Paulus saat itu, dapat itu kita baca pada Kisah Rasul pasal 21 ayat 30 sampai 33.
Namun demikian, semangat Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Roma ini tidak pernah surut, Bapak Ibu. Itu sebabnya Paulus menulis surat ini dan mengirimkannya kepada jemaat di Roma untuk membimbing, menguatkan hati dan iman kepercayaan jemaat yang juga menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan iman saat itu. Saudara, bagaimana keadaan jemaat yang ada di kota Roma saat Paulus mengirim surat ini? Rupanya jemaat ini sangat mengalami kesusahan besar karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Saat itu hanya Kaisar Imperium Romanum sajalah yang boleh dipuja sebagai Tuhan. Setiap orang yang berani menyebut Tuhan kepada pribadi-pribadi yang lain termasuk kepada Yesus Kristus harus dihukum mati. Itu resikonya. Oleh karena itu orang-orang Kristen yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya, dikejar-kejar, ditindas oleh penguasa Romawi. Orang-orang Kristen harus melarikan diri dan bersembunyi. Di mana mereka bersembunyi? Di katakombe. Katakombe di Roma. Katakombe itu merupakan ruangan gelap di bawah tanah ratusan meter. Dan mereka yang tertangkap menjadi korban penganiayaan. Mereka dipenggal lehernya. Sebagian diperhadapkan dengan binatang-binatang buas di suatu kolosium, yakni arena olahraga yang sekaligus ruangan untuk binatang buas. Sehingga banyak yang mati diterkam, dimangsa oleh binatang buas itu. Bapak Ibu, saya sendiri telah melihat secara langsung dan menjalani katakombe ruangan di bawah tanah ratusan meter itu, dan juga melihat kolosium tempat arena orang Kristen itu diperhadapkan dengan binatang buas di kota Roma. Ketika kami dari rombongan mahasiswa Ecumenical Institute Dewan Gereja Dunia WCC, World Council of Churches, Jenewa, Swiss, mengunjungi Roma dan bertatap muka dengan Paus Yohanes Paulus ke-6. Itu kami lakukan di bulan Februari tahun 1986. Itu kesempatan bagi kami untuk mengunjungi beberapa tempat-tempat penting yang berhubungan dengan perkembangan kekristenan. Saudara, apa isi surat Roma yang tertulis dalam pasal 5 nats khotbah kita di pertanggungan Minggu Trinitatis 12 Juni 2022? Roma pasal 5 ayat 1 dibuka dengan kata, sebab itu. Saudara, artinya ini, itu pasti ada hubungannya dengan ayat-ayat atau pasal sebelumnya. Bahkan merupakan lanjutan dari pasal 4 ayat 25 sebelumnya. Pada Roma pasal 4 ayat 25 dituliskan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini mengajarkan bahwa kita dibenarkan melalui iman di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit demi menebus, menyelamatkan kita orang berdosa. Pembenaran Kristus dalam hidup kita itu terjadi lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Kita memperoleh damai sejahtera dari Allah. Wah, ini merupakan suatu karunia yang mahal sekali, Bapak Ibu. Pada ayat 2a, Paulus menuliskan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Artinya itu apa? Untuk mendapatkan karunia itu tidak gampang, tidak mudah, tidak otomatis, Bapak Ibu. Kristuslah yang menjadi jalan masuk agar kita beroleh anugerah Allah yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Kristuslah jalan masuk. Jalan masuk itu diterjemahkan dari kata Yunani prosagoge, artinya akses. Kita mendapat hak, kita ada izin masuk, kita mendapat pengakuan boleh menerima anugerah. Melalui Kristus kita diakui sebagai anak-anak Allah. Kita mendapatkan izin masuk ke dalam area anugerah Allah yang mahal itu. Tanpa Kristus, tak mungkin ada yang boleh masuk kepada anugerah dan menerima damai sejahtera dari Allah ini. Orang lain yang tidak percaya kepada Kristus pasti verboden. Dalam bahasa Belanda, verboden itu dilarang masuk. Tidak diizinkan masuk ke area anugerah ini. Tidak mendapat kasih karunia ini.
Itu sebabnya pada ayat 2b dilanjutkan oleh Paulus. Di dalam kasih karunia ini kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, di sini Paulus memperkaya lagi anugerah yang diterima oleh orang percaya, yaitu kita bermegah, berarti rejoice atau bersukaria, bersukacita. Kemudian kita menerima apa lagi? Kita juga menerima kemuliaan Allah. Nah, ini merupakan anugerah sekali lagi yang sangat-sangat besar, mahal bagi kita. Karena kita bukan hanya saja menerima pembenaran dan damai sejahtera dari Allah yang sejati, tetapi juga menerima kemegahan dan kemuliaan Allah. Kemuliaan dan kemegahan Allah itu turun kepada kita, Bapak Ibu. Apa yang pernah dirusak oleh dosa itu sekarang di dalam Kristus dipulihkan kembali. Di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan Allah yang sungguh-sungguh mulia lagi. Namun Paulus juga mengingatkan orang Kristen bahwa Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat, kemegahan, sukacita dan damai sejahtera bagi orang percaya, bagi kita Bapak Ibu, tetapi juga kesiapan kita menghadapi kesengsaraan. Itu sebabnya pada ayat 3 sampai ayat 5 Paulus mengatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara, dalam hal inilah Paulus memberi penghiburan bagi jemaat Roma agar mereka yang sedang menghadapi penderitaan dan pergumulan iman itu jangan berputus asa dikala menghadapi tantangan penderitaan, kesengsaraan akibat keteguhan iman mereka untuk mengikut Kristus. Dalam penderitaan itu kita merasakan kebersamaan dengan Tuhan sehingga kita semakin kuat. Dan Paulus juga memastikan bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Karena Tuhanlah sumbernya, Tuhanlah yang memberikannya, bukan manusia. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, amin. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertandingan Minggu Trinitatis tanggal 12 Juni 2022 dihubungkan dengan topik Minggu Tuhan kita mulia dan agung. Debatat tanah sangap jalana tibul. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, hadapilah tantangan dan penderitaan hidup penuh damai dan sejahtera. Saudara, hal yang sangat mendasar yang harus kita sadari dan maklumi adalah bahwa selama kita menjalani kehidupan dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari berbagai-bagai macam penderitaan. Ingat itu Bapak Ibu. Siapapun kita, baik dia orang kaya, orang pintar, orang berada, pejabat teras pemerintahan, orang-orang kota, akan menghadapi penderitaan. Apalagi juga orang-orang miskin, pengangguran, yang tinggal di desa-desa terpencil. Banyak penderitaan yang harus kita hadapi. Semakin tinggi pangkat atau jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawab. Dan yang harus dipikirkannya, dan sesuai dengan itu jugalah cobaan, tantangan, pergumulan, serta penderitaan yang harus dia hadapi. Sehingga penderitaan itu Bapak Ibu tidak hanya dialami oleh segelintir orang saja. Penderitaan itu tidak mengenal status sosial. Dia kaya, dia miskin, tinggal di desa, tinggal di kota. Semua orang pasti akan menghadapi penderitaan itu. Memang wajar kalau setiap orang selalu berusaha menyingkirkan penderitaan itu dari dirinya sendiri. Tidak ada orang yang bersuka cita toh ketika menghadapi penderitaan dan tantangan hidup itu. Makanya berbagai cara yang diusahakan orang untuk mencegah timbulnya penderitaan itu. Tetapi itu hanya mengurangi saja apabila berhasil, bukan menghilangkannya. Silih berganti bentuk penderitaan dan masalah dalam hidup yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita jalani Bapak Ibu. Untuk itu, kita tidak perlu mencemburui orang seolah-olah hanya diri kita sajalah yang mengalami penderitaan, orang lain tidak. Tidak Bapak Ibu, jangan iri kepada orang lain, semua kita menghadapinya. Saudara, firman Tuhan ini
memberi kekuatan dan dorongan semangat bagi kita. Di saat kita sedang menghadapi penderitaan, ingatlah bahwa ada kasih Allah yang besar bagi kita. Ada maksud dan tujuan penderitaan itu kalau diizinkan oleh Tuhan menerpa hidup kita. Tetapi hanya orang yang sudah masuk ke lingkaran kasih Allah itulah yang mampu menghadapi semua penderitaan itu dengan penuh ketabahan dan kuat. Sedangkan orang-orang yang masih belum merasakan kasih Allah di dalam dirinya akan sulit sekali menerima penderitaan itu. Sulit sekali. Dia akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia akan menjauhi ibadah, doa, dan tidak akan senang mendengar firman, mendengar khotbah. Saudara, bagaimana kita menghadapi semua tekanan penderitaan ini? Paulus mengajarkan dalam khotbah ini bahwa kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Inilah yang harus kita percayai, Bapak Ibu. Apa? Dan bagaimana orang yang hidup dalam damai sejahtera itu? Orang yang hidup dalam damai sejahtera harus menyadari, Bapak Ibu, bahwa hidup ini bukan tanpa masalah, bukan tanpa tantangan dan penderitaan. Kata Yunani yang dipakai di sini eirene, artinya sukacita menerima kenyataan hidup. Baik itu berkat, baik itu sukacita, ataupun sebaliknya dia mengalami kesukaran, pergumulan, serta penderitaan. Orang yang hidup dengan eirene atau damai sejahtera tidak akan bersungut-sungut dan menggerutu kepada Tuhan ketika diperhadapkan dengan kepahitan hidup ini, Bapak Ibu. Sebaliknya, tidak akan sombong juga tatkala diberkati oleh Tuhan. Dia berhasil kaya secara material, tetapi dia akan tetap rendah hati, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan makin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan akan membina hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua orang yang dekat dengan dia. Inilah pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, jalani tangga-tangga pergumulan hidup bersama Tuhan. Saudara, Paulus menegaskan bahwa ketika kita menghadapi penderitaan dan kesengsaraan, maka ingatlah bahwa penderitaan atau kesengsaraan itu bukan akhir segala-galanya. Justru itu adalah tangga pertama, tangga awal menuju kesuksesan dan berkat berikutnya. Paulus menulis dalam ayat 3 dan 4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus menyebutkan bahwa di dalam hidup ini akan selalu kita hadapi 4 tangga-tangga kehidupan. Dan semua tangga-tangga kehidupan ini harus kita naiki, Bapak Ibu, satu persatu hingga tiba di tangga paling atas. Mari kita lihat apa? Tangga pertama, tangga awal ini, kesengsaraan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan haporsuhon. Ini diterjemahkan dari bahasa Yunani telipis, berarti uap yang panas. Tekanan-tekanan hidup ini menggambarkan berbagai-bagai kesulitan, tantangan hidup, permasalahan-permasalahan hidup, bahkan kesengsaraan. Juga dari masalah ekonomi, ada kesulitan hidup sehari-hari, masalah penyakit yang menggerogoti kesehatan kita, bisnis yang tidak jalan, masalah rumah tangga, masalah pariana konon keluarga, dan lain-lain. Saudara, inilah tangga pertama kehidupan kita. Dan di tangga pertama inilah kebanyakan orang jatuh tersandung. Padahal inilah dasar dari semua bentuk kehidupan berikutnya. Mau menjadi seperti apa kita berikutnya? Ini dasarnya. Amin, Bapak Ibu. Saudara, tangga kedua, ketekunan. Dalam bahasa Batak Toba disebut habengeton. Kata ini diterjemahkan dari bahasa Yunani hupomone. Arti secara hurufiah hupomone adalah tahan uji. Saudara, ketekunan atau tahan uji ini harus dibuktikan. Pertama sekali ketika kita melewati tangga awal, tangga pertama tadi, yaitu penderitaan atau kesengsaraan. Orang yang sudah masuk ke tangga yang kedua atau ketekunan ini, dia sudah tahan uji.
akan bersedia menjalani segala bentuk kehidupannya, baik yang menyenangkan ataupun yang pahit. Dia tidak akan stres, dia tidak putus asa dan menggerutu bersungut-sungut, apalagi kepada Tuhan. Tidak. Inilah buktinya bahwa seseorang betul-betul tangguh dalam menghadapi penderitaan dan kesengsaraan hidup. Untuk itu, dia sudah berhak naik ke tangga berikutnya, tangga ketiga, tahan uji. Dalam bahasa Batak, Toba disebutkan hatauon, diterjemahkan dari bahasa Yunani dokume atau dokumos. Ingat kata dokumen dari sini, yakni lulus tes, sudah ada ijazahnya, unggul, dia menang, dia handal, dia terbukti jago dalam iman. Wah, hebat Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia sudah masuk atau sampai ke tingkat tangga yang ketiga. Jadi kualitas yang tahan uji itu datang sesudah kita menjalani satu persatu, mulai dari tangga awal penderitaan kesengsaraan, masuk ke tangga yang kedua, ketekunan, bengit, mampu tahan dalam segala hal, baru sampai ke tangga yang ketiga, dia dapat ijazah dokumen, yaitu unggul, lulus tes. Kemudian tangga keempat, pengharapan. Saudara, dalam bahasa Batak, Toba disebut pakirimon. Inilah perjuangan terakhir, bahwa semua tangga-tangga dan ragam-ragam perjuangan, lika-liku hidup yang kita jalani itu membawa kita kepada pengharapan yang dalam bahasa Yunani disebut elpis, yakni berbagai-bagai berkat dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Setiap tangga-tangga kehidupan ini harus kita jalani Bapak Ibu satu persatu, hingga tiba pada puncak perjuangan kita, yakni menerima berkat hasil pengharapan kita. Barang siapa yang melompat ke tangga yang di atasnya tanpa menjalani tangga yang di bawahnya, apalagi di tangga awal, yaitu kesengsaraan hidup, dia tidak jalani, dia tidak mau dengan itu, maka dia akan jatuh, akan terlicin. Jadi jangan melompat ke atas Bapak Ibu, jangan terus langsung minta berkat-berkat, padahal kita tidak rela naiki satu persatu tangga-tangga kehidupan ini. Memang tidak mudah menaiki tangga-tangga kehidupan ini Bapak Ibu, tidak mudah. Banyak masalah, banyak ujian hidup yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita, kehebatan kita, kuasa-kuasa duniawi lainnya. Kita perlu tuntunan, kita perlu penguatan, kita perlu mental, kegigihan, dan keberanian hidup. Untuk itu, sekali lagi, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Untuk semuanya itu, ingatlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin Bapak Ibu. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, inilah message, pesan terakhir dari khotbah kita di pertanggungan Minggu Trinitatis 12 Juni 2022. Paulus menulis pada ayat 5 di sini. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara, tentu saja semua kita masing-masing memiliki kerinduan dan pengharapan toh dalam hidup kita. Sama seperti lagu Batak yang mengatakan, meragam-ragam doanggo sita-sita di hita manusia, marasing-asing doa kapangiduan di ganup-ganup jolma, hamoraun hagabiun hasangapun ido diluluina deba dina asal matar barita goarna tahe. Nena parede. Orang tua berharap agar anak-anaknya yang sudah waktunya nikah berumah tanggalah, sehingga terjadi seperti ungkapan bahasa Batak, tubuan lak-lak, tubuan sikoru, tubuan anak, tubuan berumah keluargai. Orang tua sangat berharap agar secepatnya punya cucu bitang narumiris obun nasumorop, anak petung riris boru petuk torop, maranak 10 pitu marboru 10 ono. Saudara, para keluarga-keluarga yang miskin secara hidup material pasti berpengharapan mereka menikmati hidup ini dengan wajar, punya rumah sendiri, peralatan rumah tangga yang diingini sendiri.
Juga dalam konteks gereja, banyak pengharapan-pengharapan. Mungkin pengharapan memiliki lahan yang lebih luas dari yang sekarang, memiliki bangunan gereja yang lebih bagus, rumah pendeta yang lebih luas, dan pengharapan untuk memiliki alat-alat musik yang lebih lengkap, lebih variabel, dan lain-lain. Saudara, semua itu hal-hal yang wajar saja, lumrah saja. Tetapi yang menjadi renungan bagi kita sesuai nats khotbah ini, di manakah kita tempatkan semua pengharapan-pengharapan kita itu? Apa kita tempatkan dalam usaha kita, kekuatan kita, uang yang ada pada kita? Kalau di sana kita tempatkan pengharapan itu, maka pengharapan-pengharapan kita itu akan mengecewakan. Apa kita tempatkan pengharapan itu pada kekayaan anak-anak kita? Apa pengharapan gereja itu ditempatkan pada orang-orang kaya saja yang ada di jemaat itu? Maka ini juga akan membuat pengharapan kita mengecewakan, murak dalam bahasa Batak. Khotbah ini mendorong kita Bapak Ibu untuk menempatkan semua pengharapan-pengharapan kita itu pada kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita itu mulia, Tuhan kita itu agung. Makanya harus di sanalah kita tempatkan keinginan dan pengharapan-pengharapan kita Bapak Ibu. Amin. Paulus menjamin bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Seandainya pun pengharapan itu belum terrealisir, jangan terus menghakimi seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan kita atau kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan. Mazmur 121 ayat 1 ayat 2 mengatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Tuhan kita mulia dan agung, itu akan memenuhi pengharapan-pengharapan kita. Dia akan memberi yang terbaik bagi setiap pengharapan-pengharapan kita. Baginya tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah pertanggihan Minggu Trinitatis 12 Juni 2022 dari Roma pasal 5 ayat 1-5, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan kita mulia dan agung. Debatata nasangap jalana timbul termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan ini kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Untuk semuanya itu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dibesarkan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.